Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ada muatan IPA KD 3.8 tentang penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.5 yaitu tentang menentukan pesan moral dari suatu cerita. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3 yaitu siswa mampu menilai suatu cerita dengan baik dan benar. Nah, untuk yang nomor 4 yaitu siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Nah, anak-anak, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu muatan IPA KD 3.8 tentang penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satu dengan menghemat penggunaannya. Nah, dan untuk penghematan sumber daya alam ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah berikut contoh penghematan sumber daya alam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa perhatikan di situ sudah ada 3 contoh gambar yang Bu Guru sajikan. Yang pertama adalah kegiatan menghemat air. Kenapa kita harus menghemat air? Karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Jumlah air bersih yang kita pakai bisa saja akan semakin habis. Jadi kita harus menghemat air. Dengan demikian, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, kita harus atau wajib untuk menghemat air. Sedangkan yang kedua, kamu bisa perhatikan, di situ ada gambar mendaur ulang sampah. Kamu bisa perhatikan di situ ada barang-barang yang terbuat dari barang-barang bekas atau sampah. Jika semua sampah dapat dikurangi atau kita gunakan kembali dan didaur ulang, kita bisa membuat sumber daya alam jauh lebih banyak. Daur ulang akan menghemat bahan dan mengurangi polusi karena pembakaran dan lingkungan akan semakin bersih. Yang ketiga adalah kegiatan menghemat kertas. Kalian harus tahu, untuk menghasilkan 1 lembar kertas ada banyak sekali proses yang harus dilakukan. Karena kertas terbuat dari kayu atau pohon. Bayangkan berapa banyak lembar kertas yang kamu buang percuma. Maka dari itu, kalian harus menghemat sehingga kita tidak perlu menebang banyak pohon untuk membuat berlembar-lembar kertas.
Nah, itu tadi adalah materi tentang penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, kamu akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia KD 3.5 tentang menentukan pesan moral dari suatu cerita. Dalam sebuah cerita biasanya terdapat sebuah moral di dalamnya. Pesan moral dalam suatu cerita dalam berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran pembaca. Pesan moral dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau langsung, dan bisa secara tersirat atau tidak langsung. Jika pesan moral dalam suatu cerita disampaikan oleh penulis secara tersirat atau tidak langsung, kita bisa atau kita sebagai pembaca dapat mengetahui dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam suatu cerita. Sedangkan yang ketiga yaitu membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasamu sendiri. Nah, berikut Bu Guru sudah siapkan satu cerita untuk kalian baca yang berjudul Si Impala yang Cerdik. Di suatu negeri nan jauh hiduplah seekor impala. Negeri ini memang ajaib. Meski warganya seluruhnya adalah hewan, tapi mereka dapat bertindak layaknya manusia. Di antara seluruh warga, si impala kerap dianggap sebagai warga yang bodoh dan kurang lincah. Suatu hari, belalang menghampiri impala. Ia mencoba mencuri sebuah tongkat emas milik impala. Namun, impala sebenarnya sudah tahu maksud si belalang. Ia pun kemudian menyiapkan satu tongkat kayu yang ia cat dengan warna emas. Ia kemudian meletakkan tongkat itu di tempat yang persis sama dengan tempat ia meletakkan tongkat emas yang asli. Ketika si belalang melihat tongkat tersebut, ia dengan sigap mengambilnya. Tapi malang, ketika si belalang mencoba menjual tongkat tersebut pada seekor kucing, ia diberitahu bahwa tongkat miliknya tak lebih dari sebuah tongkat kayu biasa. Ia pun sangat kesal, tak menyangka semua usahanya sia-sia. Nah, dari cerita di atas kita bisa tahu bahwa ada 3 tokoh yang terkandung dalam cerita tersebut, yaitu impala, belalang, dan kucing. Di situ, impala adalah salah satu tokoh yang sangat cerdik, sedangkan belalang adalah tokoh yang sangat jahat. Nah, anak-anak, pesan atau amanat apa yang bisa kamu ambil? Nah, berikut Bu Guru sudah merangkum pesan atau amanat yang bisa kita ambil. Amanat yang bisa kita ambil adalah jangan pernah mencuri barang orang lain karena hanya akan berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Dan kesimpulannya adalah pesan atau amanat merupakan pelajaran berharga yang dapat kita petik dari suatu karya atau dari suatu cerita. Nah, sampailah ke penghujung pembelajaran hari ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.